Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 257. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Keempat sepeda motor ini semuanya telah dimodifikasi, dan suaranya cukup keras, melintas di jalan, memekakkan telinga orang. Apalagi jalan ini adalah jalan pejalan kaki, dan kendaraan bermotor dilarang keras. Ketika banyak warga menoleh ke belakang, mereka semua mengerutkan kening, dan mereka sangat muak dengan hal-hal ini. Tapi saat Yelsi melihat keempat sepeda motor ini datang, dia sangat bersemangat. Beraninya kau memukulku seperti itu. Aku akan mengajarimu bagaimana merasakan pukulan seorang pria hari ini. Yelsi berteriak dan memarahi perempuan yang gendut. Wanita gemuk itu tidak bodoh. Dia melirik keempat sepeda motor yang melaju, dan menebak bahwa mereka adalah penyelamat Yelsi. Tapi perempuan yang gemuk tidak takut sama sekali. Keluarganya kaya dan berkuasa. Jadi dia benar-benar tidak takut pada masalah. Ajari aku bagaimana pukulan laki-laki. Aku akan mengajarimu bagaimana menjadi laki-laki dulu, kata perempuan gemuk itu sambil memukuli Yelsi dengan gila. Aditya tidak bisa tertawa ketika melihatnya. Berpikir bahwa wanita gemuk ini benar-benar pemarah. Semua orang yang ditelepon Yelsi telah tiba. Wanita gemuk itu masih tidak berhenti. Dia sangat berani. Persetan denganmu. Siapa ini? Beraninya kau memukul kakakku seperti itu. Pada saat ini, seorang pemuda non-mainstream berusia 20-an, turun dari sepeda motor, berjalan ke arah Yelsi. Di belakang pemuda ini, ada 5 anak laki-laki. Semuanya berpakaian bagus, dengan penampilan tidak mematuhi siapapun. Wanita gendut itu memelototi 6 pemuda yang datang, dan berkata, "Aku baru saja memukulinya. Apakah kamu punya pendapat?" Pemuda non-mainstream itu langsung marah, dan memerintahkan bawahannya untuk bergegas menuju wanita gendut itu. Perempuan yang gemuk juga menolak untuk menerima upaya ini, menyingsingkan lengan bajunya, dan akan mulai dengan orang-orang muda ini. Melihat ini, Aditya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berpikir bahwa keberanian perempuan gemuk itu terpuji, tapi dia jelas bukan tandingan ke-6 pemuda ini. Sayang, tolong bantu perempuan ini. Dia baru saja membantu kita, kata Farah kepada Aditya dengan cepat. Bahkan jika Farah tidak mengatakan apa-apa, Aditya tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jadi dia mengangguk dan berjalan mendekat. Tepat ketika pemuda non-mainstream hendak bergerak melawan perempuan gemuk, Aditya menghentikannya. "Nak, ini bukan keterampilan untuk mempermainkan gengsi dengan wanita. Jika ada sesuatu datang padaku," kata Aditya dengan tenang. Ini, pemuda non-mainstream membeku sesaat, memandang Aditya dari atas ke bawah untuk beberapa saat, tetapi dia tidak bertindak gegabah. Karena anak ini cukup cerdas. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi pemimpin anak muda ini. Dia bisa melihat bahwa sikap tenang Aditya jelas bukan orang biasa, dan seseorang bisa begitu tenang menghadapi 6. Keberanian seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. "Kamu siapa? Apakah kamu tahu ini?" Pemuda non-mainstream itu menyentuh anting-antingnya dan bertanya pada Aditya dengan mata menyamping. "Siapa yang kamu bicarakan? Tidak tahu malu?" Emosi perempuan yang gendut itu benar-benar membara, dan dia sangat marah saat ini. Dan dia bergegas maju dan menamparkan pemuda non-mainstream itu. "Sialan! Siapa Anda?" Wanita gemuk itu menatapnya, dan menyapanya dengan 2 tamparan. Dia mengejutkan anak-anak muda non-mainstream, memikirkan apa yang terjadi. Mengapa yang satu lebih arogan dari yang lain? "Topan, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Kamu memukulnya." Yelsi sedang terburu-buru, dan menginjak kakinya untuk mengingatkan pemuda non-mainstream bernama Topan ini. Baru kemudian Topan bangun. Dia dan Yelsi sekarang seperti saudara kandung. Tetapi sebelumnya,
Mereka adalah pasangan yang baik. Sekarang Yelsi bersama orang asing. Topan dan Yelsi belum memutuskan hubungan. Dan mereka masih nongkrong bersama dari waktu ke waktu. Itulah mengapa Yelsi sangat sombong. Dan ada sekelompok gangster seperti Topan di luar sekolah untuk mendukungnya di kampus universitas. Ada pacar asing seperti Brian. Jadi dia selalu sangat sombong. Melihat Yelsi mengatakan ini, Topan merasa malu dan menjadi marah. Dia mengangkat tangannya dan ingin memukul wanita gendut. Tentu saja, Aditya tidak bisa hanya melihat wanita gendut itu dipukuli pada saat ini. Begitu dia mengulurkan tangannya, dia meraih pergelangan tangan Topan. Kamu sialan. Apakah kamu mencari mati? Topan benar-benar tidak sabar. Dan dia tidak peduli apakah Aditya adalah orang biasa. Setelah berteriak, dia mengeluarkan pisau bulu dari pinggang belakangnya. Saudaraku, keluar dan persetan dengannya. Topan berteriak kepada 5 pemuda di belakangnya. Kelima pemuda itu semuanya adalah gangster sejak mereka masih muda. Dan mereka bertarung dengan sengit. Mereka semua mengeluarkan pisau mereka saat ini. Melihat ini, Aditya mengerutkan kening. Dia pikir hanya anak kecil benar-benar ganas sekarang. Dan mereka semua membawa pisau saat keluar. Farah di sisi lain menjadi gugup. Meskipun dia tahu bahwa Aditya sangat kuat. Tetapi begitu banyak orang memegang pisau. Aditya benar-benar sangat berbahaya. Pejuang tidak takut pada parang. Mereka paling takut pada belati dan pisau bulu semacam itu. Benda bahaya ini, tapi sangat mudah berakibat fatal. Dahlia menyaksikan semua ini. Dia sangat ketakutan hingga dia hampir kehilangan akal. Jangan lihat dia biasanya mampu berurusan dengan Aditya. Tetapi menghadapi situasi ini, dia ketakutan. Anjani, cepat tarik kakakmu. Ayo pergi. Dahlia mendesak Anjani. Bu, jika kamu takut, kamu bisa pergi dulu. Kakakku dan aku di sini untuk menemani iparku. Anjani berkata dengan lantang. Dahlia menginjakan kakinya dengan marah. Tapi dia tidak bergegas. Dan karena dia mengkhawatirkan kedua putrinya, dia tidak pergi. Perempuan yang gendut melihat bahwa pihak lain telah mengeluarkan pisau mereka. Dia panik, dan berkata kepada Aditya, "Kakak, lari." Saat dia mengatakan itu, perempuan yang gendut itu akan menghindar. Yelsi bergegas mendekat dan memeluk pinggang perempuan gemuk itu, karena takut dia akan kabur. Pada saat yang sama, Topan membawa 5 bawahan, mengelilingi Aditya seperti serigala. Dia akan menikam Aditya tanpa pandang bulu. Di hadapan bajingan kecil seperti itu, Aditya tidak menganggapnya terlalu serius. Lagi pula, pisau ini tidak memiliki mata, dan bajingan kecil ini berani menyerang. Dalam hal ditusuk dengan pisau, itu cukup untuk diriku sendiri. Memikirkan hal ini, Aditya tidak berani ceroboh dan menatap anak muda ini. Sial, berlutut. Topan menunjuk Aditya dengan pisau, dan minum dengan angkuh. Berlutut, jika kau tidak berlutut lagi, aku akan menusukmu. Seorang bajingan berambut hijau berteriak pada Aditya. Hehe, semuanya sangat arogan. Aditya tersenyum dingin. Tangannya sudah menyentuh pinggangnya. Sialan, kamu berani. Kamu kira aku tidak bisa menikammu sampai mati. Topan mengutuk, dan menjadi orang pertama yang menyerang dengan pisau. 5 bajingan di bawahnya juga menyerang bersama. Mengapit Aditya bolak-balik. Hanya melihat-lihat, situasinya mendesak. Aditya tidak berani gegabah. Dan tiba-tiba mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Jangan bergerak. Jika kamu bergerak, kamu akan roboh. Aditya mengarahkan pistol ke dahi Topan dan berteriak keras. Moncong pistol yang dingin menempel di dahinya. Topan tiba-tiba menjadi sangat tenang. Hal ini bukan lelucon. Selama Aditya menggerakkan jarinya, dia bisa dikirim ke barat. Siapa yang kamu takuti dengan senjata palsu? Tembak jika kamu memiliki kemampuan. Topan menoleh dan berteriak dengan keras kepada Aditya. Meskipun tidak memaafkan, tapi tubuh Topan sangat bergetar. Dan dia tidak berani bergerak. Buang pisaunya. Aditya berteriak kepada Topan. Topan sangat tercengang. Dan dia juga sangat terjerat. Jika Aditya benar-benar memiliki senjata palsu di tangannya. Lalu dia ditipu, tapi dia tidak berani mengambil risiko. Bagaimana jika itu adalah senjata sungguhan? Saudaraku, jangan tertipu olehnya.
Pistol di tangannya pasti pistol palsu. Di mana dia bisa mendapatkan senjata asli untuk menantu yang lemah ini? Yelsi berteriak keras kepada Topan. Itu benar. Itu tidak mungkin senjata sungguhan. Brian itu juga bangkit dari tanah, menggelengkan kepalanya yang bengkak, dan menimpali di sisi Yelsi. Lumpuh. Kamu bodoh dengan senjata palsu untuk menakutiku. Topan sangat marah, dan hendak menikamnya dengan pisau. Kelima gangster kecil itu juga ingin menyerang Aditya. Dan ada orang di sekitar Aditya. Tidak peduli seberapa kuat Aditya, dia tidak ingin mengambil risiko seperti itu. Masih sangat berbahaya untuk melawan pemuda kecil yang terpana ini. Jadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Aditya menembakkan pistol ke langit. Ledakan, ada tembakan. Topan dan para gangster di bawahnya semua tertegun. Mata mereka membelalak, dan mereka menatap kosong ke arah Aditya. Ini benar-benar senjata sungguhan. Topan dan kelima gangster itu takut. Tidak ada yang berani melakukan apapun pada Aditya lagi. Yelsi juga membuka mulutnya lebar-lebar. Tidak berani banyak bicara lagi. Pacarnya juga tercengang, dan memandang Aditya dengan bodoh. Tidak pernah menyangka bahwa Aditya memiliki senjata asli. Bahkan Farah terkejut. Dia tahu bahwa Aditya sangat baik. Tetapi dia tidak menyangka Aditya memiliki senjata. Para penonton yang hadir juga sangat terkejut. Kesan pertama mereka adalah bahwa Aditya pasti seorang polisi khusus atau semacamnya. Ini adalah pakaian biasa setelah pulang kerja. Tidak, tidak. Aku harus memanggil polisi. Anak ini secara ilegal memegang senjata. Teriak Yelsi setelah tertegun beberapa saat, dan mengeluarkan ponselnya. Bersambung.